Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Febri Indrisa Fitri akan mempresentasikan petunjuk teknis pemeliharaan jalan tol dan jalan penghubung. Maksud dan tujuan dari pemeliharaan jalan tol dan jalan penghubung yaitu untuk menjamin bahwa jalan tol memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimal jalan tol dan bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan jalan tol bagi pengguna jalan tol. Kemudian untuk perencanaan pemeliharaan terdiri dari sistem informasi pemeliharaan, sistem manajemen aset, dan perencanaan penanganan pemeliharaan jalan tol. Pemeliharaan jalan tol dan jalan penghubung meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan peningkatan. Demikian adalah rinciannya. Untuk pemeliharaan rutin, yaitu bersifat non-struktural, seperti penambalan perkerasan bahu jalan dan perbaikan minor unsur jalan lainnya yang berfungsi struktural, kemudian pembersihan atau perbaikan minor sistem drainase, kemudian perbaikan pengecatan dan atau pemasangan kembali unsur bangunan pelengkap dan fasilitas jalan, kemudian pembabatan rumput, pemangkasan pohon, dan pengendalian air pada ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengganggu struktur jalan, kemudian pengendalian lalu lintas selama pelaksanaan, pembersihan lapangan, dan upaya rutin lain sepanjang tahun untuk mempertahankan kondisi jalan. Selanjutnya adalah pemeliharaan berkala. Pemeliharaan berkala yaitu perbaikan minor dalam bentuk perkerasan bahu lama, termasuk penambalan permukaan. Kalau yang tadi kan bersifatnya non struktural, untuk kali ini juga bersifat non struktural, tapi ini kan sudah ada pemasangan lapis bukan struktural, itu maksudnya permukaan aus. Biasanya pakai ACWC kayak gitu-gitu. Jadi yang diperbaiki adalah permukaan yang aus. Kemudian adalah dengan persyaratan perkerasan pada seluruh ruas jalan mempunyai kekesatan minimum 0,33 dan ketidakrataan maksimum adalah 4 km per kilometer. Kemudian selanjutnya yaitu peningkatan. Untuk peningkatan ini bisa merupakan kegiatan yang bersifat perbaikan yang bersifat struktural, yaitu seperti koreksi bentuk permukaan perkerasan. Kadang kan ada yang ambles, ada yang terlalu gemuk, kemudian ada pemasangan lapis struktur pada permukaan perkerasan lama, termasuk pengendalian mutu. Kemudian udah perbaikan sistem drainase, yaitu udah struktur drainasenya udah diperbaiki. Kalau tadi kan hanya minor yang berkala tadi. Kalau yang peningkatan ini sudah pada struktur drainasenya. Kemudian penanganan darurat, yaitu pembersihan insidental ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan, kemudian perbaikan insidental unsur-unsur jalan dan kondisi pengganggu kelancaran lalu lintas, kemudian pengendalian lalu lintas selama pelaksanaan pemeliharaan. Kalau yang insidental kayak gini biasanya seperti tiba-tiba ada pohon tumbang, kemudian misal ada rambu-rambu yang terkena angin, seperti itu termasuk kegiatan penanganan darurat yang insidental.
Kemudian untuk pelaksanaan pemeliharaannya, badan usaha tol dan jalan jalan penghubung tol dapat melaksanakan secara swakelola dilakukan atau oleh badan menyerahkan usaha sebagian jalan atau tol seluruh dapat pekerjaan melaksanakan pemeliharaan secara swakelola atau menyerahkan kepada sebagian atau seluruh pihak pekerjaan lain. pemeliharaan kepada pihak lain. Pelaksanaan pemeliharaan jalan tol dan jalan Kepada penghubung pihak harus lain, diusahakan agar tidak mengurangi untuk melaksanakan operasi pengendalian jalan lalu tol lintas dengan atau melaksanakan pelaksanaan pengendalian lalu tidak lintas agar merugikan pelaksanaan atau pemeliharaan membahayakan tidak pengguna merugikan jalan tol, atau tidak membahayakan pengguna menimbulkan jalan gangguan, tol dan tidak terhadap menimbulkan gangguan kelancaran, terhadap kelancaran lalu lintas jalan tol. Lokasi tempat yaitu pelaksanaan tanda-tanda dalam pekerjaan bentuk pemeliharaan jalan tol rambu-rambu harus yang diberi tanda yang dipasang jelas, dengan yaitu tata letak yang tanda-tanda memudahkan pengguna dalam jalan bentuk untuk rambu-rambu yang menangkap pesan dipasang yang disampaikan. dengan tata letak Demikian yang adalah ini memudahkan pengguna adalah untuk berikut menangkap adalah pesan yang disampaikan. Tata cara nanti dijelaskan tata cara pemasangan rambu-rambunya itu seperti apa sih. Kalau pengendalian lalu lintas dan pencegahan kecelakaan dengan rambu itu memiliki tujuan kelancaran lalu lintas dan menjamin keselamatan para pengguna dan petugas pemeliharaan. Prinsip-prinsipnya menggunakan rambu-rambu yang standar. Rambu-rambu harus bersih dan mempunyai kondisi yang baik. Rambu dengan tata letak yang memudahkan pengguna jalan menanggapi pesan yang disampaikan. Setelah selesai pelaksanaan, semua rambu sementara harus secepatnya diangkat. Kemudian rambu yang harus dipasang pada malam hari harus dilengkapi dengan lampu kelip. Yang pertama yaitu untuk lokasi pelaksanaan itu membutuhkan 3 rambu aja, salah satu lajur itu hanya menggunakan rambu orang sedang bekerja, rambu 1 km dan rambu lalu lintas sudah normal. Kemudian untuk rambu salah satu jalur itu menggunakan rambu orang yang sedang bekerja, rambu 1 km, rambu penyempitan, rambu tetap di kiri atau di kanan, rambu jalan atau berhenti, rambu lalu lintas sudah normal, penghalang dan konus. Berikut ada ilustrasinya. Ini adalah ilustrasi rambu lalu lintas selama pelaksanaan pemeliharaan. Ini untuk satu jalur di salah satu lajur seperti ini. Kemudian untuk bagian tengah salah satu lajur, kemudian berikut ada rambu-rambu yang dibutuhkan, yaitu rambu yang orang yang bekerja, rambu 1 km, rambu penyempitan, rambu tetap di kiri atau di kanan, rambu penghalang, konus, dan rambu lalu lintas yang sudah normal. Kemudian ada juga pada lokasi yang salah satu jalur serta penuh. Ini adalah ilustrasinya pada pertengahan jalur. Jadi rambu-rambunya penataannya bisa dilihat demikian. Kemudian ini adalah rambu yang digunakan pada jalur yang ditutup. Jadi akan ada dialihkan pada jalur lain. Kemudian ini ditutup penuh juga, tapi dengan jalan yang memiliki median, jadi bisa dialihkan di jalur yang sebelahnya. Kemudian unsur-unsur jalan tol dan jalan penghubung yang harus dipelihara meliputi perkerasan jalan, bahu jalan, sistem drainase, perlengkapan jalan tol, fasilitas jalan tol, jembatan atau terowongan penyeberangan, lahan pada rumija, dan unsur lain pada jalan tol. Kemudian unsur-unsur jalan yang layang dan jalan tol yang harus dipelihara yaitu bangunan atas, bangunan bawah, sistem drainase, perlengkapan jalan layang dan jembatan tol, fasilitas jalan layang dan jembatan tol, ruang di bawah jalan layang dan jembatan tol, dan unsur-unsur lainnya jalan layang dan jembatan tol. Kemudian unsur terowongan jalan tol yang harus dipelihara yaitu struktur terowongan, struktur drainase, perlengkapan terowongan, fasilitas terowongan, dan unsur-unsur lain terowongan. Kemudian tata cara pelaksanaannya yaitu pertama yaitu penyusunan jadwal, koordinasi dengan badan pengawas jalan tol atau pihak-pihak yang terkait, survei pelaksanaan, pemasangan rambu atau pengendali lalu lintas, kemudian penyiapan tenaga, peralatan, dan bahan,
kemudian pelaksanaan atau operasi pemeliharaan. Ya, selanjutnya adalah pemeriksaan atau pengendalian mutu serta pembersihan lapangan. Kemudian tata cara penyusunan program pemeliharaan rutin, pemeliharaan jalan berkala atau peningkatan jalan tol dan jalan penghubung meliputi kegiatan survei, analis data atau desain, penyusunan rencana kegiatan dan syarat-syarat, penyusunan perkiraan biaya, serta pengusulan dan penetapan program pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala atau peningkatan bagi jalan tol dan jalan penghubung tersebut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata maupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.